Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Farudin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik angkatan 2018. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai media pengumpulan tugas mata kuliah legal drafting dengan yang bertemakan keharmonisan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, harmonisasi perundang-undangan tentu hakikatnya itu mengikat kepada suatu hubungan antar kelompok atau antar partai yang dapat dikatakan sebagai tim pemenangan atau tim dari rumusan suatu undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta harmonisasi tersebut tercipta karena adanya satu tujuan dan satu kepentingan, yaitu demi kepentingan masyarakat Indonesia. Dan juga sejatinya keharmonisasian tersebut tercipta karena adanya suatu pergerakan atau suatu dobrakan yang akan dimulai atau yang akan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan. Pada tingkat pemerintahan itu sendiri nantinya dimulai dari keharmonisan sebuah anggota-anggota dewan yang nantinya akan mencetuskan atau menciptakan peraturan-peraturan yang baru dalam bentuk undang-undang dan juga akan diterima oleh masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Kita sebagai warga negara tentu harus dan wajib untuk menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia, sehingga peraturan tersebut nantinya akan efektif dijalankan ketika masyarakat sudah sadar dengan apa yang dibuat oleh pemerintah. Pastinya peraturan tersebut sudah dirancang, sudah direvisi, dan juga sudah didiskusikan oleh lembaga-lembaga yang lain, bahkan sampai tingkat akademisi juga sudah mengkaji bahwa peraturan tersebut akan dijadikan peraturan perundang-undangan yang nantinya disahkan oleh Presiden Indonesia. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat turut ambil serta dengan membuat undang-undang dan juga menampung aspirasi dari masyarakat Indonesia untuk menciptakan suatu peraturan yang nantinya dibuat oleh lembaga tersebut. Bahkan anggota DPR juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kontra-kontra peraturan yang dialami oleh masyarakat kalangan bawah, menengah maupun atas. Memang tugas yang diemban cukup sulit, dan maka dari itu DPR mempunyai hak dan wewenang yang sangat besar
keharmonisasian peraturan perundang-undangan juga akan berpengaruh pada suatu sistem yang berjalan pada negara tersebut. Dan juga harmonisasian itu akan menjalin hubungan-hubungan yang erat dan tidak ada clash di dalam lembaga tersebut. Maka dari itu, keharmonisasian cukup dijunjung tinggi oleh pemerintah Indonesia untuk membentuk suatu perundang-undangan dan suatu aturan yang nantinya dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, setiap peraturan perundang-undangan mestinya didiskusikan dalam satu meja bundar dan tidak cepat dalam ambil keputusan. Karena keputusan yang dibuat itu bukanlah keputusan daerah, kota, melainkan keputusan yang dibuat harus disetujui oleh satu negara dan yang pastinya mempunyai pro kontra di dalam keputusan tersebut. Namun balik kembali, ketika Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan suatu undang-undang atau membuat suatu undang-undang, di Indonesia tidak 100% akan percaya atau menjalankan bahkan menerima undang-undang yang baru tersebut. Maka dari itu, semua yang dikesahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus menciptakan keharmonisasian terhadap rakyatnya juga. Bahkan dalam harmonisasi tersebut harus dijalankannya pendekatan-pendekatan terhadap rakyat Indonesia dan juga selalu mengedukasi kepada mahasiswa untuk selalu membaca berita-berita terkini melalui media sosial khususnya atau dari sumber-sumber lain yang dapat diambil baiknya. Pada keharmonisasian perundang-undangan juga terlihat bahwa tugas petinggi-petinggi negara untuk selalu mendalami satu tujuannya dan juga mengurangi perperangan antara satu partai dengan partai yang lainnya. Memang dalam suatu keharmonisasi ini tidak bisa dibilang bahwa kita harus merujuk dalam satu pemerintahan, tetapi dalam hal tersebut dapat dibantah bila mana ada pihak oposisi yang berbeda pendapat dengan pihak petahana, maka itu akan jadi salah satunya alat untuk membela rakyat Indonesia. Dan juga dalam keharmonisasian tersebut, pihak oposisi akan lebih memihak kepada rakyat demi kepentingan partai itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.